Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Serta tak lupa yang saya hormati Ibu Leonita Siwianti SAGMM sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan malam kali ini, izinkan kami kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusi presentasi kami mengenai studi kasus kemunduran perusahaan Apple. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ronald Fadiana sebagai moderator dan pemateri, dan juga ada Hamdi Wasan Fauzi sebagai pemateri, adapun Iklim Septiani sebagai pemateri, serta Yuan Apriliandi sebagai pemateri. Untuk itu, mari kita mulai dengan slide pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Apriliandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil dan sejarah perusahaan Apple, di mana pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang studi kasus kepada kemunduran Apple. Dan di sini saya akan membahas yang pertama ini profil dari perusahaan Apple itu sendiri, di mana nama perusahaannya itu yaitu Apple Inc. Dan nama pengusahanya ada 3, di mana yang pertama ada Steve Jobs, yang kedua ada Steve Wozniak, dan yang ketiga ada Ronald Wayne. Dan tahun berdiri perusahaan Apple ini pada 1976. Sebelum menjadi Apple ini, yang pertama nama perusahaannya Apple Computer Company, di mana berdiri pada tahun 1976 hingga 1977. Lalu berganti menjadi Apple Inc. pada tahun 1977 hingga 2007. Dan kantor pusatnya sendiri berada di One Apple Parkway, Cupertino, California, Amerika Serikat. Dan untuk cabangnya sendiri kurang lebih dari 500 cabang di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu tentang sejarah Apple Inc., di mana Apple ini yaitu Apple Computer atau yang sekarang dikenal dengan Apple Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perencanaan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik, perangkat lunak, komputer, serta komputer pribadi. Dan Apple Inc. ini didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan diinkorporasikan menjadi Apple Computer Inc. pada tanggal 3 Januari 1977. Pada 7 Januari 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan kepada fokus Apple itu sendiri pada bidang elektronik konsumen pasca peluncuran iPhone. Dan di sini ada gambar asal muasal Apple Inc. yang dimana dulunya hanya berawal dari sebuah garasi rumah tua Steve Jobs pada tahun 1976. Dan materi sejarah selebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan tentang materi tentang sejarah Apple. Perkenalkan dulu, nama saya Hamdi Wasan Fauzi dengan NIM 21308111137. Jadi perusahaan Apple didirikan oleh 3 anak muda. Yang pertama yaitu Steve Jobs dan Steve Wozniak dan Ronald Wayne. Pada tahun 1976 lahir dari sebuah ide brilian yaitu si Steve Jobs. Nah, Steve Jobs sama Steve Wozniak dan Ronald Wayne untuk membuat produk berbasis komputer. Jadi awalnya itu perusahaan Apple itu yang pertama keluarnya itu komputernya dulu. Nah, Apple pun itu sebagai produk pertamanya yang berupa satu set komputer yang casingnya tuh terbuat dari kayu. Nah, oleh karena itu kesuksesan produk pertamanya itu dari Apple tidak langsung membuatnya melejit menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang ini gitu. Tapi terkendala oleh minimnya modal yang dimiliki oleh 3 CEO itu. Hal ini membuat Apple membutuhkan dana segar, yaitu dana suntikan yang ingin menginvestor lah gitu kan, agar Apple tetap bisa berjalan gitu, bisa berdiri dan bisa lebih berkembang lagi. Keberuntungan memihak Apple Inc. Nah, ketika sedang membutuhkan dana, hadirlah seorang miliarder kaya yang bernama Mike Markula yang menginvestasikan dananya 250 juta lebih lah. Bisa disebut gede lah buat menyuntikkan dana
ke si Steve Jobs sama teman rekan-rekannya tadi. Nah, Universitas Sumatera Utara 47 berkat suntikan itu, dana dari perusahaan ini terus berkembang dan tidak hanya sebagai pembuat komputer pribadi saja, tetapi juga membuat berbagai variasi jenis-jenis software, gadget, dan lain-lainnya. Namun kesuksesan belum juga bisa diraih oleh perusahaan Apple. Pada tahun 1986 hingga 1993, Apple mengalami kemunduran karena produk-produk mereka seperti kamera digital, pemutar CD, speaker dan perangkat TV kalah bersaing di pasarannya. Jadi mungkin mengalami kemunduran walaupun sudah bangkit gitu disuntikan dana, tapi mengelolanya kurang gitu. Nah, sejarah kesuksesan Apple tersebut tidak lepas dari tangan dingin seorang si Steve Jobs tersebut. Pada tahun 1985, Steve Jobs sempat dipecat, namun kemudian ditarik kembali oleh rekannya tadi. Untuk mengembangkan Apple pada tahun 1996. Mulai saat itulah Apple bangkit dari keterpurukannya dan bisa meraih profit yang sangat tinggi sampai bisa melesat jauh lah gitu kan. Nah, berkat kecerdasan dan ide-ide si Steve Jobs itu pun Apple menciptakan produk-produk yang mutakhir, artinya yang bagus lah gitu dan eksklusif. Produk-produk tersebut sukses di pasaran internasional maupun nasional, dan benar-benar sekarang Apple menjadi puncak kejayaan lah gitu di era digital ini. Apalagi sempat mengalami kemunduran. Nah, adapun masalah yang pertama yaitu sebenarnya mah banyak masalahnya, cuman saya akan memaparkan satu masalah yang emang benar-benar terjadi di perusahaan tersebut. Nah, masalah yang pertama yaitu hingga tahun 1990 dia keluar dari Apple, akan tetapi beberapa tahun kedepannya Apple mulai mengalami penurunan setelah kejayaannya pada tahun 1990 karena kalah bersaing dengan Microsoft yang pada saat itu mengeluarkan produk Windows. Nah, bahkan pada tahun 1996 Apple dipercaya akan bangkrut dan tutup. Hal itu terjadi hingga tahun 1997. Nah, jadi masalahnya tuh dia kalah bersaing sama perusahaan lain karena perusahaan lain sudah berkembang karena emang sudah mengeluarkan Microsoft. Nah, Apple masih stuck di masalah tersebut. Nah, adapun berikut, setiap ada masalah pasti ada solusinya kan. Nah, solusinya yaitu Apple akhirnya membeli perusahaan Next untuk menarik Jobs kembali ke Apple, dan Steve Jobs diangkat menjadi CEO, jadi pemilik perusahaannya lah. Lalu perusahaan Apple mengalami titik balik yang drastis. Hingga berjaya lagi, Steve Jobs memilih aliansi dan bekerja sama dengan Microsoft untuk menciptakan software. Nah, softwarenya sendiri yaitu Mac. Lalu Steve Jobs mulai memperkenalkan seperti iBook sebagai laptop personal, iPod, alat untuk mendengar musik, dan menciptakan software iTunes sebagai produk berbasis musik. Meskipun penjualan produk tersebut melonjak tinggi, penemuan terbesar Steve Jobs yang membuat Apple berjaya yaitu penemuan iPhone pada tahun 2007. Nah, mungkin handphone ya bisa dibilang penemuan handphone itu. Nah, idenya si Steve Jobs. Nah, sampai sekarang emang bisa bertahan sampai saat ini gitu. Sampai gadget yang lain pun masih kalah saing sama iPhone, emang karena emang bener ya, kualitas iPhone itu dalam hal kamera ataupun internal prosesornya udah menjamin lah gitu. Nah, mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Masalah yang menyebabkan terjadinya kemunduran perusahaan Apple yang kedua yaitu Apple saat ini tengah menghadapi persoalan serius. Selain upgrade iOS 11 terus memunculkan masalah, pemenuhan pasokan iPhone X dikabarkan mengalami penundaan. Produksi iPhone 8 dan iPhone 8 Plus menurun 50% hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan karena rendahnya minat konsumen.
Solusi dari permasalahan tersebut yaitu berdasarkan laporan CBC, CEO User Communication Joe Natale menyatakan konsumen tidak berminat pada iPhone 8. Mereka lebih tertarik dengan fitur premium yang ditawarkan iPhone X, namun karena harganya yang mahal dan keterbatasan persediaan, pendapat tersebut diragukan. Seorang analisis di KGI Securities menambahkan persediaan iPhone X akan sangat terbatas karena jumlah yang diluncurkan 2-3 juta unit saja di seluruh dunia. Namun menurut Kuo, iPhone berhasil meningkatkan kualitas dalam produksi iPhone X serta mengatasi permasalahan produksi sirkuit board, lensa kamera, serta sensor pendeteksi wajah. Kuo juga memprediksi jumlah pembelian produk terbaru Apple itu akan meningkat secara drastis pada kuartal pertama tahun 2018. Baik, untuk slide berikutnya ada mengenai kesimpulan. Yakni kesimpulan dari presentasi ini yaitu Apple adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang elektronik, di mana dalam perjalanan perusahaan Apple banyak mengalami berbagai kendala dalam kesuksesannya, mulai dari minim modal yang dimiliki hingga saat perjalanannya juga memiliki beberapa kemunduran seperti kemunduran CD, speaker, dan CD yang kalah bersaing. Selain itu juga persaingan antar Microsoft membuat Apple hampir bangkrut, serta tindakan menunda pengeluaran iPhone X juga mengakibatkan penurunan minat konsumen. Lalu, sehingga Apple melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan kemajuan pada perusahaannya dengan cara seperti mencari tambahan dana atau investor untuk berkembang, ataupun mengenyampingkan ego untuk lebih berpikir rasional, serta kerjasama dengan Microsoft untuk membuat pembaruan dari software ataupun iBook, iPod, dan iTunes. Dari sini dapat dilihat untuk membuat sesuatu yang sukses harus membuat perencanaan yang begitu matang, mulai dari kenali potensi perusahaan kita sendiri, dan kita juga mengalami kemunduran seorang pemimpin atau leader. Itu harus cepat dalam menganalisis dan menemukan penyebabnya, serta mengevaluasi dari kemunduran tersebut sehingga menghasilkan ide atau peluang baru yang mungkin bisa membuat perusahaan menjadi lebih baik dan maju. Selanjutnya, ada pun kata-kata mutiara dari Steve Jobs, yaitu yang pertama, hal favorit saya dalam hidup tidak memerlukan biaya apapun. Sangat jelas bahwa sumber daya paling berharga yang kita semua miliki adalah waktu. Yang kedua, ada pun, kamu harus percaya pada suatu naluri, takdir, hidup, karma, atau apapun. Dan yang terakhir, segalanya penting, kesuksesan ada pada detailnya. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya sedemikian yang dapat kami presentasikan mengenai studi kasus kemunduran perusahaan Apple. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk berdiskusi di kolom komentar untuk ditanyakan. Sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.